Kelihatannya sih gampang ya bro, buka toko kelontong, tinggal ngisi rak, jual barang, tinggal nunggu pembeli datang. Tapi kenyataannya nggak sesimpel itu. Banyak yang semangatnya di awal-awal doang, tapi ujung-ujungnya malah tutup karena nggak siap sama resiko yang muncul. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas secara santai aja resiko buka toko kelontong. Dan gimana biar tetap bisa bertahan di tengah kerasnya persaingan. Ini adalah kisah kita, saya dan keluarga membersamai toko Al-Fatih. Resiko pertama untuk teman-teman ketika ingin membuka toko, modalnya itu adalah besar. Modalnya gede, tetapi untungnya tipis. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ya, yang pertama modal gede tapi untungnya tipis banget. Kelihatannya kayak usaha kecil, tapi pas kita mulai kita baru sadar, wah ternyata modalnya lumayan juga. Isi rak aja itu udah jutaan, belum kulaan, belum lagi peralatan kayak rak-rak baru, terus timbangan, lampu, dan perintilan-perintilan yang lain. Sementara keuntungan per barang kadang cuma 1.000, maksimal 2.000. Kalau pembelian rame sih oke, tapi kalau pembeliannya itu sepi, modalnya itu muternya itu lama banget. Ting buat pilih barang yang cepat muter dan marginnya lumayan gede. Misalnya kayak frozen food, LPG, pulsa listrik, itu cepet banget lakunya bro. Jadi bahan-bahan makanan pokok, beras dan lain-lain itu cepat banget muternya, tetapi marginnya nggak begitu besar. Kedua adalah barang mudah sekali kadaluarsa dan rusak. Di poin yang kedua ini, barang kadaluarsa ini sering banget kejadian. Kita kulaan banyak supaya tujuannya itu kita mendapatkan harga grosir yang murah gitu. Tapi nyatanya nggak cepat lakunya itu lama. Akhirnya pas dicek tanggalnya udah kadaluarsa. Apalagi barang kayak susu, makanan ringan, sabun cair itu mudah banget kadaluarsa. Jadi jangan males buat ngecek tanggal kadaluarsa. Lebih baik ambil sedikit tapi cepat lakunya daripada teman-teman numpuk barang malah jadi beban nanti, malah kebuang kalau kadaluarsa. Karena ada sebagian yang kita nggak bisa retur barangnya, nggak semua bisa kita kembalikan. Nah 2025 ini persaingan semakin ketat guys. Per 5 meter kita sudah bisa menemukan toko. Sebentar saya sambil minum kopi dulu karena cuacanya lagi panas banget guys. Alhamdulillah, insyaallah. 2025 persaingan semakin ketat. Jadi semua orang ingin memiliki usaha sampingan. Yang sudah memiliki usaha pun berbondong-bondong sekarang membuka toko kelontong, ya kan? Tapi itu bukan cuma saingan sesama warung sebelah aja, tapi juga sama minimarket, franchise seperti Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Mereka bisa buka 24 jam. Kalau nggak ada regulasi dari pemerintah, mereka akan banyak yang membuka 24 jam. Mereka memiliki kelebihan yang adem, rapi, ada promo-promo. Nah, gimana caranya toko kecil seperti kita itu bisa bersaing terhadap mereka? Kuncinya tuh kalau di toko kita di Al-Fatih kita adalah pelayanan bro. Kalau di toko kecil pelanggan tuh bisa ngobrol sama kita, bisa minta uang kecil, bisa pesan barang. Itu nilai plus yang nggak bisa dikalahin sama Indomaret sama Alfamart. Jadi mainnya bukan di harga, tapi di kedekatan dan kenyamanan kepada customer. Apalagi sekarang eranya banyak banget toko Madura guys ya, yang buka 25 jam. Jadi kalau kita nggak pinter-pinter memanajemen pelanggan, ya kita bisa kalah dengan persaingan yang semakin banyak ini. Poin keempat itu keuangan kita banyak sekali yang berantakan. Jadi dari pengalaman saya sendiri sempat Al-Fatih di tahun pertama menuju kedua itu keuangan berantakan karena waktu itu saya menggunakan iPos yang versi 4
di iPos versi 4 ini ketika barang minus itu masih bisa dijual, beda sama di iPos kelima. Di iPos 5 itu barang minus sudah nggak bisa dijual, jadi stok kosong itu sudah nggak bisa dijual. Enak kan, jadi terupdate programnya. Resiko keuangan ini campur aduk kadang kita guys. Ini penyakit klasik sih buat toko-toko kecil. Uang belanja, uang jajan, uang pribadi, semuanya nyampur jadi satu. Akhirnya nggak tahu sebenarnya toko itu untung atau rugi. Padahal tokonya rame tiap hari, tapi kok keuangannya nggak nambah-nambah. Solusinya sederhana. Pisahin uang pribadi sama uang toko. Nah, saya tuh melakukan hal tersebut. Jadi kita mencatat semua ke pengeluaran, pemasukan walau cuma 1.000 2.000. Kalau bisa pakai teman-teman pakai aplikasi kasir atau pakai buku catatan lah minimal ya. Kan juga ada sekarang aplikasi kasir yang gratisan kalau teman-teman belum bisa menggunakan aplikasi kasir yang berbayar atau mungkin teman-teman device-nya belum mampu untuk mengikuti aplikasi yang berbayar. Kelima itu adalah pencurian dan kebocoran stok. Nah, ini masalah klasik juga. Sering sekali kejadian barang kecil kayak permen, sabun, itu gampang banget hilang guys. Kadang dicuri pembeli, ya. Kadang juga bisa bocor dari dalam. Makanya penting banget teman-teman itu punya CCTV. Atur rak supaya kelihatan dari meja kasir. Dan biasakan ngecek stok setiap malam. Biar kalau ada selisih bisa langsung ketahuan. Nah, kita harus mengikuti sistemnya mereka-mereka yang sudah berjalan seperti Indomaret. Ada stock of name, mengecek barang. Itu saya lakukan setiap sebelum toko tutup. Terus CCTV itu kita juga aktif selalu 24 jam, nggak pernah mati. Jadi kita memperkecil pencurian ya, memperkecil karena di negara kita ini masih banyak sekali kasus-kasus pencurian, terutama di mini market itu. Wah, itu masih parah sih guys, masih parah sekali. Keenam, itu kita akan banyak kehilangan waktu dan pastinya lelah. Orang mikir kan buka toko itu swantui gitu ya, padahal ya buka toko itu kerjanya bisa 16 jam sehari bro, bisa 24 jam sehari. Pagi buka, malam kita baru bisa tutup. Belum lagi kalau pas kita belanja ke grosir atau nyusun barang, layanin pelanggan, stock of name. Kalau itu kalian sendirian itu bisa tepar. Makanya penting banget kalian punya tim. Minimal dari keluarga itu bisa dijadikan tim. Biar ada waktu untuk istirahat, nggak burn out. Kalau kalian nggak kuat itu bisa tumbang. Dan toko juga bisa akhirnya malah jadi tutup. Nah, itu malah bahaya. Ketujuh adalah poin ini hutang pelanggan. Akhir-akhir ini ya, yang ketujuh ini yang kita menurutku malah paling krusial ya, paling asik dibahasnya. Pelanggan ngutang, besoknya bayar ya bu, besoknya bayar ya pak gitu, tapi besoknya nggak balik-balik. Nah, itu bahaya. Pernah saya seperti itu, tapi akhirnya saya stop untuk pembayaran melalui utang. Kalau kita nggak hati-hati, utang tuh bisa numpuk. Malah modal yang kita pakai itu akhirnya nyangkut di perhutangan tadi. Dan jangan sungkan buat kalau kalian ada customer yang itu langsung tagih dengan cara yang sopan biar hubungan tetap baik, terus modal tetap aman, bisa tetap berjalan lancar. Nah, sekarang gitu aja bro, beberapa resiko yang sering banget dialami waktu saya buka toko kelontong. Usaha ini kelihatannya kecil, tapi tanggung jawabnya, wow, besar banget. Mulai dari ngatur stok, uang, sampai melayani customer setiap hari. Tapi kalau dijalani dengan sabar, ikhlas, disiplin, hasilnya bisa jadi sumber rezeki yang stabil. Ingat ya, semua usaha itu pasti ada resikonya. Tapi yang penting kita tetap belajar dan enggak pernah nyerah. Kalau kamu lagi jalanin toko kelontong, nah tulis di kolom komentar resiko yang paling sering kamu hadapi. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Tetap semangat jualan dan jangan lupa low price every day. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Saya Ben Hidayat, tetap di Al-Fatih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.